144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget pagi hari ini ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan sepada. Pagi-pagi gini siapa nih yang udah mulai siap dengan aktivitasnya? Semoga energi kalian masih full ya. Karena hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang gak cuma soal baris berbaris, jalan kaki, atau siapa yang paling kompak di barisan. Kita tahu ya, setiap perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia itu biasanya selalu ada aja kegiatan yang bikin suasananya makin rame. Salah satunya tentu lomba gerak jalan. Dari jauh mungkin yang kita lihat cuman peserta yang berjalan dengan langkah yang kompak, seragam yang rapi, terus juga yel-yel yang semangat, tentunya juga penonton yang ikut meramaikan. Tapi pernah nggak sih kamu itu kepikiran di balik ramainya lomba gerak jalan, siapa yang memastikan kalau peserta tetap aman selama kegiatan berlangsung? Karena namanya juga kegiatan ya kan, melibatkan banyak orang dengan jarak tempuh yang gak sebentar, pasti ada aja kemungkinan peserta mengalami entah itu kelelahan, terus juga kurang fit, sampai membutuhkan pertolongan. Nah, disinilah orang-orang yang mungkin gak terlalu kelihatan di depan panggung, tapi perannya penting ya. Mereka adalah para relawan PMI yang siap siaga di sepanjang kegiatan. Dan pagi ini kita bakal ngobrol langsung soal pengalaman mereka di lapangan. Sudah hadir bareng kita ada Kakak Widiantari dan Gisela, relawan PMI dari Kabupaten Buleleng. Halo Kak Kadek dan juga Kak Gisel, apa kabar? Baik, halo baik Kak. Sehat ya? Iya sehat. Oke, jadi kalau kita pagi ini ngomongin soal pengalaman dulu ya. Pengalaman kalian kalau ngomongin lomba gerak jalan. Seperti yang aku tahu teman Pro 2, jadi ternyata mereka ini baru beberapa bulan saja menjadi relawan PMI tapi sudah mendapatkan beberapa pengalaman juga ya. Kalau kita ngomongin lomba gerak jalan, biasanya nih yang paling kalian ingat dari pengalaman bertugas selama sebagai relawan PMI apa? Waktu di gerak jalan, Hmm. saya yang paling saya ingat itu waktu ngevakuasi para peserta. Mm-mm. Yang dimana di sana kita dituntut untuk sigap dalam mengevakuasi para peserta dan dituntut untuk peka terhadap kondisi dari para peserta itu. Kalau dari Gisel? Kalau dari saya yang paling berkesan itu mungkin mengevakuasi pasien tapi pada pos finish di mana kita itu kayak habis dievakuasi dari teman kayak Widya dan teman-teman rekan-rekan lainnya. Kami itu yang kayak menangani mulai dari kayak udah pingsan, udah sesak napas, mungkin kami yang menangani kayak kayak kalau udah pingsan gitu kami buka kaos kakinya, buka yang kerak-kerak yang menjepit gitu, jadi kita buka-bukain gitu buat penanganan pas di Oke, sana gitu. oke. Ternyata kegiatan yang kelihatannya sederhana itu pengalaman yang didapat relawan gitu ya, Iya. yang bisa banyak banget. Dan sebelum lomba gerak jalan dimulai, sebenarnya apa aja sih yang dipersiapkan sama relawan-relawan PMI? Biasanya sebelum kita mau melakukan tugas, kita pastinya ada briefing bersama. Oke. Itu dari relawan-relawan kita, kita bagi-bagi tugas di mana ada beberapa orang di finish, ngekor gitu, ada di etape-etape. Jadi kita itu di briefing, kita dibagi beberapa orang harus di finish, beberapa orang harus di etape. Jadi kita harus berbagi tugas seperti itu. Ada yang mau ditambahkan, Widya? Di lain kita pembagian tugas, kita juga mempersiapkan alat-alat pertolongannya seperti obat-obatan yang waktu yang dibutuhkan untuk para peserta seperti itu sih Kak. Wah, berarti sebelum pesertanya mulai jalan, relawannya udah jalan duluan gitu ya Iya. untuk mempersiapkan. Nah, kalau selama bertugas di lomba gerak jalan, kasus atau kondisi seperti apa yang paling sering atau yang kalian temui kemarin dari pesertanya? Kalau kemarin pas peserta gerak jalan tuh kebanyakan pingsan, sesak napas, terus kram di perut. Apa yang setelah itu kalian lakukan? Memberikan penanganan. Kalau untuk yang pingsan kita buka-buka untuk kaos kaki, mulai dari kerah baju yang menjepit, dari ikat pinggang, dan terus kita memberikan penanganan mulai dari memberikan obat angin gitu kepada pasien. Dan juga di sana juga ada dari tim medis lainnya yang membantu. Oke, ini penting ya untuk teman-teman yang mungkin sering ikut kegiatan fisik nih teman Pro 2. Berarti bisa dibilang salah satu tantangannya adalah ketika
peserta tetap memaksakan diri meskipun kondisi tubuhnya sebenarnya udah nggak memungkinkan seperti itu ya. Nah, biasanya bagaimana caranya relawan menghadapi peserta yang masih bilang, "Saya nggak apa-apa kok, Kak, saya masih kuat." Padahal sebenarnya kondisinya udah nggak memungkinkan. Kalau kita tetap mengawasi Mhm, dia, mungkin kalau dia tetap memaksakan diri, kita tetap ngikut dia. mhm. Tanya-tanya apakah masih bisa gitu, masih bisa gitu. Kalau emang udah pas gak bisa, kita tetap di sampingnya gitu, di belakangnya ngikut buat waspada dia jatuh apa gimana, kita tetap ada buat dia nanti pastinya seperti itu, Kak. Oke, kalau dari sisi relawan sendiri nih ya, tantangan paling besar ketika bertugas di tengah kerumunan peserta gerak jalan, ada nggak? Ada sih Kak kalau dari Iya. saya ya. Mhm. Karena waktu bagian ngevakuasi, para peserta itu terkendala di bagian kerumunan dari masyarakat. Itu jadi kita nggak dikasih jalan sama masyarakatnya, Kak. Kalau kita teriak-teriak baru dikasih jalan gitu. Itu Oh. susahnya kita gini untuk ngevakuasi karena kita bawa tandu juga. Hmm. Jadi di sana takutnya kalau kita, langsung nyelonong gitu takutnya para masyarakat kena bagian tandunya. Itu lumayan tajam sih tandunya, Kak. Oke, Iya. ada yang mau ditambahkan? Kalau dari Gisel itu mungkin pas di lomba gerak jalan putri itu kebanyakan banyak pasien. Jadi untuk pasien tuh kayak sampai di ujung karpetnya gitu. Jadi tempatnya itu sampai penuh gitu. Penuh. Iya, itu mungkin agak susah buat pasiennya. Iya. Seperti itu. Oh, wah, berarti memang dibutuhkan fokus ya dan juga Iya. kesiapan yang tinggi. Karena kita sebagai penonton mungkin melihatnya sebagai hiburan aja ya. Tapi buat relawan, suasana ramai itu justru berarti harus waspada. Kalau boleh sedikit lebih personal nih, ya, apa yang bikin Kak Widya dan juga Kak Gisel nih mau terlibat menjadi relawan PMI? Kalau dari saya karena ini masih senior dengan jurusan saya yang saya lagi ampuh pada masa perkuliahan ini, Mhm. dan saya juga berminat untuk menolong orang-orang di luar sana karena saya sedikit memiliki ketertarikan untuk menjadi volunteer, jadi saya terjun ke relawan PMI ini. Oke, kalau Kak Gisel? Kalau saya memang sama seperti Widya juga, tapi saya juga ingin menjadi relawan karena saya juga di sini sebagai perantau. Jadi saya juga mau menolong agar saya di perantauan ini juga ada yang bisa menolong saya, seperti itu. Oke, ternyata memang menjadi relawan bukan cuma soal keterampilan pertolongan pertama ya, tapi juga soal kemauan untuk hadir membantu orang lain. Dan ternyata teman Pro 2, di balik lomba gerak jalan yang kita lihat meriah, ada orang-orang yang memang dari awal sampai akhir itu harus tetap siaga. Peserta fokus menjaga langkah, penonton juga fokus untuk nikmatin suasana, sementara para relawan PMI fokus untuk memastikan kalau ada peserta yang membutuhkan bantuan. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini. Berkendara butuh fokus penuh, tapi apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan. Staf pelayanan PMI Daud Puji Raharjo menyampaikan beberapa langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Kedua, cek tingkat kesadaran korban. Ketiga, periksa pernapasan dan kondisi luka korban. Keempat, pastikan korban di tempat yang aman. Kelima, hubungi layanan ambulan dan pihak polisi. Kami mohon kepada masyarakat untuk menyimpan nomor layanan emergensi. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini.
RRI Digital. Nah, ini baru asik. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya, yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, 1 detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. 4 FM teman Pro 2 masih di obrolan sepada, dan pagi hari ini kita masih ngobrolin sisi lain dari keseruan Lomba Gerak Jalan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau tadi kita lebih banyak ngobrol soal bagaimana sih relawan PMI mempersiapkan diri dan apa yang mereka temui di lapangan gitu kan. Jadi sekarang kita akan masuk ke cerita yang mungkin lebih dekat dengan pengalaman pribadi mereka. Karena menjadi relawan itu bukan cuma soal teori, ternyata ketika sudah berada di lapangan, situasinya itu bisa berubah kapan aja ya. Oke Kak Widya dan juga Kak Gisel, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau tadi kalian sudah cerita soal kondisi yang sering ditemui, sekarang aku pengen tahu, pernah nggak selama bertugas ya kalian itu ada di situasi yang cukup bikin deg-degan atau panik, tapi sebagai relawan kalian harus tetap tenang? Sebenarnya dari saya ada, apalagi dalam mengevakuasi pasien di garis finish tuh. Di situ banyak sekali yang tumbang karena udah di finish kan. Jadi itu kayak pas di finish tuh ada dari kayak di Gerak Jalan Putri tuh dalam satu sekolah tuh apa satu universitas itu banyak sekali yang tumbang, ada sampai 5, 4. Jadi itu sangat-sangat membeludak, apalagi kondisi di sana kan lumayan rame. Jadi untuk cara kita
agak sedikit panik tuh kita kayak biasa aja, padahal dalam hati tuh kayak panik, gimana nih udah banyak, harus nanganin yang mana dulu yang diprioritaskan. Tapi di sana tuh kita kayak yaudah santai-santai jalani, kita harus tetap konsisten, harus yang ini ditangani, habis itu ya nangani yang lain. Jadi seperti itu. Mungkin agak sedikit grogi dari diri saya ya, kalau apalagi ini baru pertama, kita sangat-sangat kredit seperti, jadi agak sedikit takut tapi lega karena bisa menangani seperti itu kan. Oke, kalau dari pengalaman Kak Widya? Kalau saya ada Kak, karena kita dimana waktu mengevakuasi para peserta, kita dituntut untuk tidak lari waktu mengevakuasi. Jadi karena ada beberapa yang berdesak-desakan, itu karena dari masyarakat juga berdesak-desakan, kami berusaha mengontrol emosi kami, karena kami udah yang mana kami itu udah teriak-teriak gitu. Terus itu sekarang diuji lagi kesabarannya karena mereka nggak mau pada minggir itu. Jadi kita berusaha di sana untuk tetap tenang, karena kami juga ada senior di atas kami untuk menyuruh kami untuk relax saja, apa pelan-pelan, pasti bisa kok dihandle ini gitu. Wah, kebayang ya. Ketika situasi di lapangan lagi rame, ada orang yang memang membutuhkan pertolongan gitu kan. Sementara kita sendiri mungkin sebenarnya merasa panik kayak gitu. Dan kalau kita ngomongin soal situasi seperti ini, pasti nggak mungkin kita bekerja sendirian. Seperti yang dikatakan Widya tadi, ada senior, ada tim juga kan. Seberapa penting menurut kalian kerja tim antar relawan ketika sedang bertugas? Kalau menurut saya sangat penting Kak, karena tanpa kerjasama kita belum tentu bisa mencapai tujuan yang kita mau kan. Nah jadi di sini saya sangat terbantu sekali dengan senior-senior saya yang sudah mau mengarahkan, apalagi saya dan Gisel juga pertama kali turun langsung ke lapangan. Jadi saya sangat terbantu sekali dengan arah-arahan yang diberikan oleh kakak kami yang ada di atas gitu. Kalau dari Gisel? Kurang sama seperti Widya, karena kita juga baru pertama, jadi agak grogi gitu. Jadi tetap ditenangin sama kakaknya, tenang ya, kita bisa gini. Jadi kayak berasa oh bisa, karena ada dorongan dari mereka semua gitu. Oke, berarti chemistry dalam tim itu penting berarti ya. Oke, sekarang aku mau tarik ke teman-teman yang lagi dengerin kita hari ini atau lagi nontonin kita di live YouTube RRI Singaraja Official. Mungkin ada anak muda yang sebenarnya pengen ikut kegiatan sosial juga, pengen punya pengalaman jadi relawan, tapi masih mikir kira-kira aku bisa nggak ya kayak gitu kan. Harus punya keberanian kah? Harus punya pengetahuan, atau sebenarnya cukup mulai dari kemauan untuk membantu aja? Kalau menurut saya dari kemauan kita dulu Kak, dari kemauan kita mau nggak membantu orang-orang di luar sana gitu. Karena kerja di relawan itu sifatnya kita sukarela, yang dimana tidak dibayar sama sekali, dan tentu saja di sini membutuhkan rasa ikhlas untuk membantu orang-orang di luar sana. Jadi kalau memang sudah ada kemauan di hati, langsung aja bisa masuk ke relawan. Kalau dari Gisel? Dari saya juga jangan lupa tanggung jawab. Dimana kalau kita sudah masuk, berarti kita ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Oke, berarti nggak harus nunggu merasa sempurna dulu untuk menjadi relawan ya kan. Kadang justru kemauan atau kemampuan itu terbentuk karena kita mau belajar dan juga mau terlibat. Kalau kita ngomongin soal relawan lagi, seringkali orang melihatnya cuma sebagai kegiatan untuk membantu orang lain. Tapi setelah menjalani sendiri, kira-kira apa pelajaran terbesar yang kalian dapat dari menjadi seorang relawan? Dapat keluarga baru, dimana ada kakak-kakaknya juga, jadi keluarga yang saling support, yang selalu ada, yang selalu kayak ngajarin harus gini, harus gitu. Jadi di dalam suatu organisasi yang kita sebagai relawan PMI, saya merasakan dimana ada kekeluargaan yang tercipta di sana. Seperti itu. Kalau dari saya di sini ketika masuk di relawan PMI, saya mendapatkan experience baru nih Kak. Karena kita belajar banyak hal di sini. Bagaimana caranya melakukan pertolongan pertama gitu. Bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan tim medis dan tim yang lain. Itu menurut saya cukup mengajarkan banyak hal dalam diri saya sendiri.
Oke. Nah, sebelum kita akhiri obrolan ini, aku punya beberapa pertanyaan singkat dari teman Pro 2 yang sudah masuk di WhatsApp di 081139911054. Ini selamat pagi untuk Dian di Panji yang mau bertanya. Hai Kak Widya, Kak Gisel, pernah nggak Kak lagi bertugas tapi sebenarnya capek banget? Terus apa yang bikin kalian tetap bertahan? Kalau dari saya melihat semangat-semangat dari teman-teman saya. Karena kami meskipun capek, itu kami masih tetap bercanda gitu loh, Kak. Jadi masih ada bentuk support yang kami pegang dalam diri kami. Jadi kami masih tetap semangat. Kalau melihat peserta mulai pucat atau sempoyongan, sebenarnya relawan bisa langsung turun tangan kah? Atau harus menunggu peserta meminta bantuan dulu? Kalau sejauh ini kami tanyakan dulu, apakah masih bisa, apa udah nggak bisa. Karena lain tuh kalau kita udah mau tarik langsung, dia nggak mau, kayak tunggu kak gitu. Masih bisa kok aku gitu. Jadi kita kayak nggak enak juga langsung narik kan. Jadi kita harus kayak bisa nggak gitu. Seperti itu. Oke. Apa kesalahan paling sering dilakukan peserta gerak jalan yang sebenarnya bisa dicegah? Memaksakan diri sih kak. Mereka mengatakan masih bisa padahal kondisi mereka udah gak bisa gitu. Pada akhirnya berdampak banget sama diri mereka. Kayak udah gak mampu, udah pusing apa segala macam, tapi mereka kayak bisa kak. Akhirnya tumbang jatuh. Oke. Kalau ada anak muda yang mau jadi relawan PMI tapi takut gak bisa melakukan pertolongan pertama, boleh nggak mulai dari nol? Boleh banget. Boleh, karena kita juga dari awal nggak tahu apa-apa ya. Benar. Kita ada diklat di mana ada pelatihan yang kita terima dari kakaknya. Jadi kalau ada yang mau ikut bisa join. Nanti ada pelatihannya sendiri. Oke, satu pertanyaan terakhir. Kalau harus memilih nih Kak, jadi peserta yang meramaikan kemerdekaan atau relawan yang menjaga keamanan peserta, kenapa memilih jadi relawan? Ini cukup sulit nih, karena saya pribadi saya kurang kuat ya untuk fisik saya kurang kuat untuk di gerak jalan. Jadi saya dibandingkan memaksakan menjadi peserta, saya lebih memilih untuk jadi relawan saja. Gitu sih Kak. Kalau dari Gisel mungkin? Karena melihat fisik jadi lebih suka jadi relawan karena sudah ada tanggung jawab di sana. Oke. Yang terakhir sebagai closing statement, apa yang ingin kalian sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin atau lagi nonton hari ini? Untuk teman-teman di luar sana, saya sangat saya mengucapkan semoga terus tetap semangat, karena kita itu sendiri kita tetap kalau dari saya, dari teman-teman yang di luar sana, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatannya dan tetap semangat. Oke, gak kerasa teman Pro 2 kita sudah sampai di penghujung obrolan pagi hari ini. Dan hari ini kita belajar lagi ya, kalau lomba gerak jalan itu bukan cuma tentang siapa yang paling kompak, siapa yang paling cepat, atau siapa yang nanti keluar sebagai juara, tapi ada banyak orang yang bekerja di balik layar. Ada panitia, terus ada petugas yang mengatur lalu lintas, dan tentu ada relawan PMI seperti Kak Gisel dan juga Kak Widya yang siap memberikan pertolongan ketika peserta membutuhkan. Dari cerita mereka pagi ini kita belajar satu hal, menjadi relawan itu bukan sekedar soal membantu ketika ada masalah ya, tapi tentang kebiasaan untuk hadir ketika orang lain membutuhkan. Oke, terima kasih banyak Kak Gisel dan juga Kak Widya waktunya hari ini ya, sudah sharing bareng kita, sudah ngobrol banyak bareng kita sebelum benar-benar pamit. Dan tentunya aku pengen ucapin terima kasih banyak buat kamu yang sudah ikutan bertanya juga, sudah mendengarkan, sudah nonton di live YouTube RRI Singaraja Official. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Berkendara butuh fokus penuh, tapi apakah